Ulangan 5. 10 perintah Allah. Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel lalu berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, dengarlah hukum-hukum yang saya berikan kepadamu hari ini. Pelajarilah hukum-hukum itu dan taatilah dengan setia. Di Gunung Sinai Tuhan Allah kita membuat suatu perjanjian, bukan saja dengan leluhur kita, tetapi dengan kita semua di sini. Dari api di atas gunung itu, Tuhan mau berbicara langsung dengan kamu. Tetapi karena kamu takut kepada api dan tidak berani mendaki gunung, maka saya pada waktu itu berdiri di antara kamu dengan Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepadamu. Tuhan memaklumkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apa saja yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyembah patung semacam itu, karena aku Tuhan Allahmu dan tak mau disamakan dengan apapun. Orang-orang yang membenci aku, kuhukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tetapi aku menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu keturunan dari orang-orang yang mencintai aku dan taat kepada perintahku. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan, sebab aku, Tuhan Allahmu, menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Rayakanlah hari Sabat dan hormatilah sebagai hari yang suci, sebab akulah Tuhan Allahmu yang memerintahkannya kepadamu. Kamu kuberi 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ketujuh adalah hari istirahat yang khusus untuk aku, Tuhan Allahmu. Pada hari itu tak seorang pun boleh bekerja, baik kamu, anak-anakmu, hamba-hambamu, ternakmu, atau orang asing yang tinggal di negerimu. Hamba-hambamu harus beristirahat seperti kamu sendiri. Ingatlah bahwa kamu dahulu diperbudak di Mesir lalu dibebaskan oleh Tuhan Allahmu dengan kekuatan yang besar. Sebab itu kamu kuperintahkan untuk merayakan hari Sabat. Hormatilah dan peliharalah ayah dan ibumu. Itulah perintahku Tuhan Allahmu, supaya kamu sejahtera dan panjang umur di negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu tentang orang lain, jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, tanahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apa saja yang dimilikinya. Itulah perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada kamu ketika kamu berkumpul di gunung. Ketika ia berbicara dengan suara gemuruh dari api dan awan yang tebal, ia memberikan perintah-perintah itu dan bukan yang lain. Lalu ia menulisnya pada 2 batu tulis dan memberikannya kepadaku. Orang Israel ketakutan. Waktu seluruh gunung menyala dan kamu mendengar suara dari kegelapan, semua pemimpin sukumu dan pemuka masyarakat datang kepada saya. Kata mereka, Tuhan Allah kita telah menunjukkan kebesaran dan kemuliaan-Nya ketika kami mendengar Dia berbicara dari api. Hari ini kami telah menyaksikan bahwa memang mungkin bagi manusia untuk tetap hidup walaupun Allah telah berbicara kepadanya. Tetapi mengapa kami harus mempertaruhkan nyawa kami lagi? Api yang dahsyat itu akan membinasakan kami. Kami yakin bahwa kami akan mati bila mendengar Tuhan Allah berbicara lagi. Pernahkah ada manusia yang tetap hidup setelah mendengar Allah yang hidup berbicara dari api? Sebab itu, pergilah Musa, dengarkan segala yang dikatakan Tuhan Allah kita, lalu sampaikanlah kepada kami apa yang dikatakannya kepadamu. Kami akan mendengarkan dan taat. Mendengar itu, Tuhan berkata kepada saya, Aku telah mendengar apa yang dikatakan bangsa itu, dan benarlah, kata mereka. Coba kalau mereka selalu berperasaan demikian. Coba kalau mereka selalu menghormati aku dan mentaati semua perintahku, sehingga mereka dan keturunan mereka sejahtera untuk selama-lamanya. Pergilah sekarang dan suruhlah bangsa itu kembali ke kemahnya masing-masing. Tetapi engkau, Musa, kembalilah dan tinggallah di sini bersama aku. Kepadamu akan kuberikan segala hukum dan perintahku. Ajarkanlah kepada mereka, supaya mereka mentaatinya di negeri yang kuberikan kepada mereka. Saudara-saudara, taatilah dengan setia segala yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan melanggar satu pun dari perintah-perintah itu. Lakukanlah semua yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu, supaya kamu sejahtera dan dapat menetap di negeri yang akan kamu diami. Ulangan 6.
Perintah yang utama. Tuhan Allahmu menyuruh saya mengajarkan semua hukum ini kepadamu, supaya kamu melakukannya di negeri yang tak lama lagi kamu diami. Hendaklah kamu dan keturunanmu seumur hidup menghormati Tuhan Allahmu dan mentaati semua hukumnya yang saya sampaikan kepadamu, supaya kamu panjang umur di negeri itu. Sebab itu dengarlah saudara-saudara, lakukanlah itu dengan setia, supaya kamu sejahtera dan menjadi bangsa yang besar di negeri yang kaya dan subur seperti dijanjikan Tuhan Allah leluhur kita. Saudara-saudara, ingatlah, hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Jangan sekali-kali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja. Ikatkanlah pada lenganmu dan pasanglah pada dahimu untuk diingat-ingat. Tuliskanlah di tiang pintu rumahmu dan di pintu gerbangmu. Peringatan terhadap pelanggaran. Tuhan Allahmu berjanji kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub bahwa ia akan memberikan negeri itu kepadamu. Kota-kotanya besar dan makmur, dan bukan kamu yang mendirikannya. Rumah-rumahnya penuh dengan barang-barang yang baik, dan bukan kamu yang mengisinya. Kamu akan menemukan sumur-sumur, dan bukan kamu yang menggalinya. Kamu akan mendapat kebun-kebun anggur dan zaitun, dan bukan kamu yang menanamnya. Apabila Tuhan membawa kamu ke negeri itu dan kamu mempunyai segala yang kamu inginkan untuk dimakan, jagalah baik-baik supaya kamu jangan melupakan Tuhan yang sudah membebaskan kamu dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Hormatilah Tuhan Allahmu dan berbaktilah kepada Dia saja. Dan bila kamu bersumpah, lakukanlah demi namanya saja. Jangan menyembah ilah-ilah lain yang disembah bangsa-bangsa yang tinggal di sekitarmu. Bila kamu menyembah ilah-ilah lain, maka kamu akan ditimpa kemarahan Tuhan Allahmu dan dibinasakan sama sekali. Sebab Tuhan Allahmu yang ada di tengah-tengahmu tak mau disamakan dengan apapun. Janganlah mencobai Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan di Masa. Taatilah semua hukum yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lakukanlah apa yang menurut Tuhan baik dan adil, maka kamu akan sejahtera. Tanah subur yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu akan menjadi milikmu, dan kamu akan mengusir musuh-musuhmu seperti yang dijanjikan Tuhan. Di kemudian hari, anak-anakmu akan bertanya kepadamu, "Mengapa Tuhan Allah kita menyuruh kita mentaati semua perintah itu?" Maka kamu harus menjawab begini, "Dahulu kita menjadi hamba Raja Mesir, lalu Tuhan membebaskan kita dengan kekuatan besar. Kami sendiri menyaksikan Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban dan hal-hal yang mengerikan terhadap orang Mesir dan raja mereka serta semua pejabatnya. Ia membebaskan kita dari Mesir untuk membawa kita ke sini, dan tanah ini diberinya kepada kita seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita menyuruh kita melakukan semua perintah itu dan menghormati Dia. Kalau kita berbuat begitu, Ia akan selalu memelihara bangsa kita supaya tetap hidup sejahtera. Kalau kita dengan setia mentaati segala yang diperintahkan Tuhan Allah kita kepada kita, maka Ia akan berkenan kepada kita." Ulangan 7. Umat pilihan Allah. Tuhan Allahmu akan membawa kamu ke negeri yang bakal kamu diami, dan banyak bangsa akan diusirnya dari situ. Di depan matamu, Ia akan mengusir 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari kamu, yaitu orang-orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. Apabila Tuhan Allahmu menyerahkan bangsa-bangsa itu ke dalam kuasamu dan kamu mengalahkan mereka, bunuhlah mereka semua. Jangan mengasihani mereka atau membuat perjanjian dengan mereka. Kamu tak boleh kawin dengan mereka dan jangan izinkan anak-anakmu kawin dengan mereka, supaya mereka jangan menjauhkan anak-anakmu dari Tuhan untuk menyembah ilah-ilah lain. Kalau kamu menyembah ilah-ilah lain, Tuhan marah dan kamu akan segera dibinasakannya. Sebab itu robohkanlah mesbah-mesbah bangsa-bangsa itu, hancurkan tiang-tiang batu yang mereka anggap keramat, tumbangkan lambang-lambang Asyera dan bakarlah patung-patung berhala yang mereka sembah. Lakukanlah semuanya itu karena kamu milik Tuhan Allahmu. Dari segala bangsa di muka bumi, kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk menjadi umat-Nya yang istimewa. Kamu dicintai dan dipilih Tuhan, bukan karena kamu lebih besar dari bangsa-bangsa lain,
Sesungguhnya kamu adalah bangsa yang paling kecil di muka bumi. Tetapi Tuhan memilih kamu karena Ia mengasihi kamu dan ingin menepati janji yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Itulah sebabnya Ia telah menyelamatkan kamu dengan kuasa yang besar dan membebaskan kamu dari perhambaan kepada Raja Mesir. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan Ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintah-Nya. Tetapi dengan tidak segan-segan Ia menghukum mereka yang benci kepadanya. Jadi taatilah semua hukum yang saya sampaikan kepadamu hari ini. Berkat bagi orang yang taat. Kalau kamu perhatikan perintah-perintah itu dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan Allahmu pun akan setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan kamu. Ia akan menunjukkan kasih-Nya yang tetap kepada kamu, seperti yang dijanjikannya kepada leluhurmu. Ia akan mengasihi dan memberkati kamu, sehingga anakmu banyak dan jumlahmu bertambah-tambah. Ia akan memberkati ladang-ladangmu, sehingga menghasilkan gandum, anggur, dan minyak zaitun. Ia akan memberkati kamu sehingga banyak sapi dan kambing dombamu. Semua berkat itu akan kamu terima di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu sesuai dengan janjinya kepada nenek moyangmu. Dari semua bangsa di dunia, tidak satu pun mendapat berkat begitu berlimpah-limpah seperti kamu. Dari kamu semua dan dari segala ternakmu tidak satu pun akan mandul. Kamu akan dilindungi Tuhan dari segala penyakit dan dijauhkan dari segala bencana yang kamu saksikan di Mesir. Tetapi bencana-bencana itu akan ditimpakannya kepada musuh-musuhmu. Setiap bangsa yang diserahkan Tuhan Allahmu ke dalam kuasamu harus kamu binasakan. Jangan menunjukkan kasihan kepada mereka. Jangan menyembah ilah-ilah mereka, karena perbuatan itu mendatangkan celaka kepadamu. Barangkali kamu berpikir bangsa-bangsa itu lebih besar jumlahnya sehingga kamu tak dapat mengusir mereka, tetapi jangan takut kepada mereka. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Raja Mesir dan seluruh rakyatnya. Ingatlah bencana-bencana hebat yang kamu saksikan sendiri, keajaiban-keajaiban dan kekuatan besar yang digunakan Tuhan Allahmu untuk membebaskan kamu. Begitu pula Tuhan Allahmu akan bertindak terhadap semua bangsa yang kamu takuti. Bahkan Tuhan Allahmu akan menimbulkan kegemparan di antara mereka, sehingga orang-orang yang dapat melarikan diri dan bersembunyi juga akan binasa. Jadi janganlah takut kepada bangsa-bangsa itu. Tuhan Allahmu melindungi kamu. Ia adalah Allah yang agung dan dahsyat. Bangsa-bangsa itu akan diusirnya sedikit demi sedikit dari hadapanmu. Kamu tak boleh memusnahkan mereka dengan segera, supaya binatang-binatang buas jangan bertambah banyak dan menjadi ancaman bagimu. Begitulah Tuhan Allahmu akan menyerahkan musuh-musuhmu kepadamu. Ia akan mengacau balaukan mereka sampai mereka binasa. Ia akan menyerahkan raja-raja mereka kepadamu. Mereka akan kamu bunuh dan nama mereka akan dilupakan. Tak seorang pun dapat bertahan menghadapi kamu. Mereka semua akan kamu musnahkan. Bakarlah patung-patung berhala yang mereka sembah. Jangan menginginkan perak atau emas yang melekat padanya, dan jangan mengambilnya untuk dirimu sendiri. Kalau kamu melanggar perintah itu, kamu akan mati. Sebab Tuhan Allahmu membenci penyembahan patung berhala. Jangan menempatkan sebuah patung berhala di dalam rumahmu, supaya kutuk yang menimpanya jangan menimpa kamu juga. Hal itu harus kamu benci dan pandang rendah karena dikutuk oleh Tuhan.